Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai organ-organ pernafasan pada manusia. Langsung saja, sebelum kita membahas mengenai organ-organ pernafasan, apa sih yang namanya pernafasan itu? Jadi, pernafasan intinya adalah secara garis besar itu adalah memasukkan udara ke bagian yang namanya paru-paru, kemudian selain memasukkan juga mengeluarkan udara. Nah, apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan ke dalam paru-paru adalah udara pada umumnya. Kemudian nanti setelah masuk ke paru-paru, baru nanti yang diambil hanya oksigennya saja. Kemudian yang dikeluarkan ketika melakukan proses pernafasan itu adalah yang dinamakan dengan CO2 atau karbon dioksida. Nah, pernafasan sendiri sebetulnya dia dibagi menjadi dua kelompok. Pembagiannya yaitu nanti hubungannya sama yang namanya respirasi. Jadi ini nanti saya jelaskan berikutnya. Di mana respirasi itu nanti ada dua jenis, yaitu respirasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah dinamakan dengan respirasi internal. Nah, kalau pada pernafasan yang akan dibahas itu hanya pada respirasi eksternalnya saja. Untuk respirasi internal nanti hubungannya sama metabolisme sel yang nanti akan melibatkan proses yang dinamakan dengan katabolisme. Jadi yang dibahas hanya bagian respirasi eksternalnya saja. Nah, di dalam proses pernafasan nanti garis besarnya ada suatu reaksi di mana terjadi reaksi di mana C6H12O6 ini adalah glukosa ya. Ini adalah glukosa ditambah dengan 6 oksigen, kemudian nanti dapat dirubah menjadi 6 CO2 ditambah 6 H2O atau air, dan akan terbentuk yang namanya energi yang dinamakan dengan ATP ini. Nah, proses dari reaksi yang berlangsung ini bukan terjadi di bagian respirasi eksternal ini. Tetapi proses ini itu nanti dia akan terjadi di bagian yang namanya respirasi internal. Tapi kita tidak membahas mengenai respirasi internalnya. Ini ya, dihasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas hidup. Nah, aktivitas hidup apa? Banyak sekali, misalnya adalah bergerak, kemudian melakukan aktivitas lambung mencerna makanan, dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan yang namanya ATP. Nah, jadi kita hanya membahas bagian-bagian ini, garis besarnya kalau dilihat pada gambar, ini adalah yang namanya alveolus. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci di subbab berikutnya. Jadi yang bulatan-bulatan ini adalah alveolus, kemudian di atasnya nanti namanya adalah bronkeolus ini. Nah, langsung saja untuk organnya. Yang pertama, dalam organ pernafasan nanti ada bagian hidung atau dikatakan sebagai rongga hidung. Jadi ini lokasi pertama ada di sini, hidung. Dimana ketika sudah masuk ke bagian hidung, ini saya beri anak panah seperti ini, maka nanti akan dilanjutkan ke bagian yang namanya faring nomor 2. Di faring itu lokasinya nanti adalah perbatasan antara rongga hidung dengan rongga mulut, dilanjutkan menuju ke bagian laring nomor 3 ini. Laring ada di bawah yang namanya faring. Kemudian dilanjutkan ke bagian trakea. Saluran trakea itu adalah ini. Jadi saluran trakea ini dia nanti terbentuk dari cincin. Dilanjutkan masuk ke dalam yang namanya bronkus. Jadi ada bronkus, bronkeolus, kemudian ada paru-paru kanan, kemudian nanti ada alveolus. Mulai dari bronkus ini sampai bronkeolus nanti di sini. Sebagian besar dari posisi dari bronkus ini sudah masuk ke dalam bagian paru-paru ya. Kemudian diikuti oleh yang namanya alveolus. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit, di mana nanti terjadi pertukaran ketika dia sudah berada di bagian alveolus, maka
terjadi pertukaran antara CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh, kemudian ada oksigen yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ini bentuknya seperti ini, jumlahnya sangat banyak sekali mengenai alveolus ini. Nah, sebagai kasus terbaru, misalnya pada COVID yang terjadi, salah satu yang diserang adalah bagian alveolus ini. Salah satunya. Selain itu, semua dinding dari paru-paru itu juga terjadi penyerangan oleh virus yang namanya COVID ini, COVID-19 seperti itu. Jadi garis besarnya ada tahapan-tahapan bagaimana perjalanan udara dari hidung sampai ke dalam paru-paru itu ada seperti ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada hidung. Pada hidung nanti, saya tunjukkan di sini, terdapat septa tulang rawan. Jadi di bagian hidung ini ada tulang rawan ini di bagian sini nih. Jadi di bagian atas dari tulang kalian itu ada yang namanya sekat yang terbuat dari tulang rawan ini. Maka dari itu pada terbagi menjadi dua bagian seperti itu. Kemudian di hidung ada selaput lendir, jadi lubang yang ada di dalam rongga hidung ini semuanya diselimuti oleh yang namanya selaput lendir, di mana nanti dihasilkan oleh yang namanya sel goblet ini. Selain itu, di bagian rongga hidung sampai nanti di bagian trakea, itu juga ada yang namanya silia, bertujuan untuk menangkap partikel debu. Sebagai contoh, silia ini adalah ketika kalian mengalami flu, kemudian terjadi lendir yang harus dikeluarkan, maka silia ini nanti terjadi pergerakan, di mana pergerakan dari silia ini akan mendorong lendir tadi yang menjebak berbagai macam partikel virus, itu nanti didorong keluar agar bisa keluar lewat hidung dalam bentuk lendir tadi ya, atau bisa juga dimasukkan ke dalam mulut. Kadang kita menelan lendir yang dihasilkan ketika flu. Nah, salah satunya adalah pendorongan itu dilakukan oleh yang namanya silia. Di bagian hidung juga nanti ada yang namanya lapisannya, sel epitel ini. Sebagian besar dilapisi oleh sel epitel. Kemudian ada yang namanya sel olfaktori, di mana pada sel olfaktori ini nanti akan berhubungan dengan saraf, di mana saraf ini digunakan sebagai indera penciuman. Jadi bau-bau yang masuk ke bagian sini ini nanti akan ditangkap oleh bagian saraf olfaktori ini. Kemudian nanti akan diterjemahkan ke otak dalam bentuk bau tadi. Itu hidung. Yang kedua adalah faring dan tonsil. Garis besarnya adalah setelah melalui hidung maka masuk ke bagian yang namanya faring ini. Nah, di bagian faring itu juga terdapat bagian yang namanya tonsil ini. Jadi tonsil ini lokasinya ada di antara faring, yaitu di bagian sini nih. Kalau dibuat gambarkan di bagian sini ini ada yang namanya tonsil. Pada faring ini adalah dia rongga yang berhubungan antara rongga hidung dengan mulut. Jadi faring itu lokasinya ada di bagian ini. Ini adalah mulut seperti ini. Kemudian ini adalah jalur makanan. Jadi pertemuan antara jalur makanan dengan hidung dinamakan dengan faring ini. Nah, di faring sendiri ada 3 bagian, nasofaring, orofaring, sama laringofaring ini. Nasofaring itu yang bagian atas, yang sebagian besar adalah berada pada masih masuk ke bagian hidung. Kemudian ada orofaring, yang lokasinya ada pertemuannya ini. Kemudian laringofaring yang berada di bagian bawah ini. Sedangkan tonsil sendiri nanti ada pembagiannya ada di bagian sini, yang sering kalian katakan sebagai amandel. Nah, itu adalah sebetulnya adalah bagian-bagian dari tonsil. Ada adenoid yang bagian atas ini, termasuk yang ini ya, di sini nih. Ada tubal tonsil, ada palatin sama lingual ini. Kemudian dilanjutkan setelah melalui faring akan masuk ke bagian yang namanya ada 2 nanti, yaitu masuk ke bagian laring. Nah, di sebelum ke laring nanti ada istilah yang namanya epiglottis ini, di mana epiglottis ini adalah katup tulang rawan yang menutup laring saat menelan. Jadi dinamakan epiglottis adalah bagian ini. Jadi ini ada bagian, di mana bagian ini terbentuk dari tulang rawan. Nah, tulang rawan ini adalah yang dinamakan dengan epiglottis ini. Ketika seseorang makan, maka
tulang rawan epiglottis ini akan terjadi penutupan. Supaya makanan ini dia tidak masuk ke bagian laring nanti. Jadi ini nanti dia akan bergeser ke arah bawah seperti ini sehingga terjadi penutupan, sehingga makanan itu dia akan masuk ke bagian kerongkongan sini. Jadi itu fungsi dari epiglottis. Nah, ketika seseorang tersedak, maka yang terjadi adalah bagian epiglottis ini tidak menutup sempurna, sehingga makanan masuk ke dalam trakea atau bagian laring. Nah, saat tersedak juga, kadang secara tidak sengaja, makanan itu misalnya nasi atau apapun itu kadang bisa masuk ke dalam hidung, keluar dari hidung, seperti itu. Nah, itu terjadi karena memang di sini ada pertemuan yang menyebabkan ketika tersedak, makanan itu justru terdorong ke bagian hidung ini. Laring ini adalah terbentuk dari tulang rawan dan terdapat pita suara. Jadi vokal fold ini adalah yang dinamakan pita suara ini di bagian ini. Jadi ini adalah pita suara itu terdapat pada bagian laring yang digunakan untuk menghasilkan suara kita. Trakea. Setelah masuk melalui laring, maka dilanjutkan ke dalam trakea, di mana trakea nanti ada terdiri dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan. Jadi kalau digambarkan trakea itu seperti ini. Nah, seperti ini. Cincin ini adalah tulang rawan, kemudian dihubungkan oleh yang namanya jaringan ikat sama otot polos ini. Ini nanti dia seperti ini, dihubungkan. Nah, trakea sama esofagus, kalau pada esofagus ini adalah digunakan untuk saluran pencernaan. Kemudian trakea di bagian sini adalah saluran pernafasan. Nah, seperti ini. Yang membedakan adalah ketika pada trakea dia diselimuti oleh tulang rawan ini. Jadi penyelimutnya di bagian ini adalah tulang rawan. Nah, ini tulang rawan. Sedangkan pada esofagus dia tidak memiliki tulang rawan, sehingga pada makanan nanti ada konsep yang dinamakan gerakan peristaltik. Itu terjadi karena otot-otot yang di bagian esofagus ini dia nanti akan terjadi kontraksi sama relaksasi. Nah, kemudian setelah trakea, ini ya trakea, jadi ini adalah tulang rawannya. Kemudian ini adalah jaringan ikat sama otot polos. Nanti masuk ke bagian yang namanya bronkus ini. Ada dua, bronkus kanan sama bronkus kiri. Di sini ya, saya akan tunjukkan. Nah, ini. Jadi bronkus itu nanti dia memiliki cabang dua, yaitu bagian kanan sama bagian kiri. Jadi yang sebelah sini, ini adalah yang kanan. Jadi yang terlihat di gambar sebelah kiri ini adalah kanan. Sedangkan yang terlihat di gambar ini adalah sebelah bagian kiri. Nah, yang membedakan, pertama adalah kalau dilihat secara sekilas, pada bagian kanan dia lebih pendek karena hanya terdiri 6-8 cincin tulang rawan di bagian sini. Dilihat gambarnya, di sini terlihat perbedaannya. Sedangkan pada bagian kiri ini lebih panjang, tetapi pada bagian kanan memiliki ukuran yang lebih tebal. Jadi ukurannya lebih besar di sini. Maka di sini saya katakan di sini tidak saya tulis ya. Intinya di sini lebih tebal, kemudian di sebelah kiri ini dia lebih tipis. Jadi lebih kecil ukurannya seperti itu. Di sebelah kanan nanti dia bercabang dua. Intinya bronkusnya nanti ada cabang dua ini, satu sama di bagian sini ada dua. Sedangkan setelah trakea, maka nanti akan masuk ke bagian yang namanya bronkus. Nah, bronkus itu nanti dia sebagian besar berada di bagian paru-paru. Maka dari itu di sini bronkus saya masukkan ke dalam bagian paru-paru. Nah, di bronkus nanti terjadi percabangan sebanyak dua, yaitu di bagian kanan sama kiri. Jadi yang ini adalah yang terlihat di gambar sebelah kiri adalah sebelah kanan. Jadi bronkus sebelah kanan, sedangkan yang terlihat di gambar sebelah kanan adalah bagian yang kiri. Nah, pada kanan 6-8 cincin tulang rawan, sedangkan pada bagian kiri 9-12 cincin tulang rawan. Jadi kalau dilihat pada gambar, pada sebelah kanan ini dia memiliki ukuran yang lebih pendek dibandingkan sebelah kanan. Tetapi pada sebelah kanan itu nanti dia ukurannya lebih besar.
Sedangkan pada bagian kiri dia ukurannya lebih kecil. Nah, itu yang membedakan pertama. Kemudian dilihat dari percabangannya, di bronkus ini nanti ada percabangan-percabangan masih yang namanya bronkus, yaitu primer sama sekunder. Primer itu berarti posisi yang ukurannya besar ini, sekunder yang kecil-kecil ini. Nah, di bronkus sebelah kiri itu nanti dia hanya bercabang 2 nih. Jadi cabangnya hanya 2. Cabang utamanya hanya 2, kemudian yang sebelah kanan nanti cabangnya ada 3, yaitu di bagian sini 1, 2, dan bagian sini 3. Jadi kadang ini yang membedakan antara bronkus sebelah kanan sama kiri. Setelah bronkus, maka nanti akan dilanjutkan ke bagian yang namanya bronkeolus. Nah, bronkeolus itu memiliki ukuran yang lebih kecil, jadi bronkus yang memiliki ukuran lebih kecil dan dalam jumlah banyak. Nah, bronkus ini nanti di bagian ujungnya akan terdapat yang namanya alveolus, di mana pada alveolus ini digunakan sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan CO2. Ini adalah bentuk dari alveolus, jadi pipa ini adalah bagian yang namanya bronkeolus. Jadi bronkeolus dulu, kemudian dilanjutkan oleh pada bagian alveolus ini. Jadi alveolus itu seperti bulatan-bulatan kecil kayak anggur yang di dalamnya ini bisa mengembang dan mengempis untuk memasukkan udara dan mengeluarkan CO2. Nah, di bagian alveolus ini nanti ada 2 pembuluh darah yang warna biru sama warna merah ini. Nah, ini ya. Sama ini ya. Yang di sini dilihat pada gambar adalah arteri. Jadi pembuluh darah arteri yang ukurannya kecil, kemudian di sini adalah venanya. Di udara nanti yang ada di dalam alveolus itu nanti akan terjadi perputaran dari warna biru ke warna merah ini. Nah, seperti ini. Saat dia terjadi perputaran, maka terjadi juga pertukaran antara oksigen dengan CO2. Jadi terjadi pertukaran seperti ini di bagian alveolus ini. Prosesnya seperti itu. Jadi garis besarnya seperti itu. Nah, demikian penjelasan mengenai organ-organ pernafasan yang ada di manusia. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.